Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bela negara. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Bernadine Dwi MM, selaku dosen pengampuh mata kuliah pengantar bisnis kami. Yang kami banggakan, juga kami cintai seluruh penonton dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami jika kalian anggap berguna. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tahun ajaran 2022. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yang mana hasil diskusi kami tentang analisis penerapan manajemen di PT Pertamina. Sebelum kami masuk kepada pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Syidki Syaputra dengan NIM 2210111063. Yang kedua ada Deka Akmal Maulana dengan akhiran NIM 064. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Sahal dengan akhiran NIM 065. Yang keempat ada Kevin Immanuel Simatupang dengan akhiran NIM 066. Dan yang terakhir ada Mahira Faya Ilham dengan akhiran NIM 067. Baik, kita masuk kepada pemaparan yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri sudah banyak sekali contoh perusahaan baik dari sektor jasa maupun sektor real yang mana berhasil memiliki kemampuan manajerial yang baik meski diterpa persaingan yang semakin ketat. Ketika kita melihat kepada sektor BUMN, ada perusahaan PT Pertamina yang mana kinerjanya sudah tidak dapat kita ragukan lagi. Bagaimana tidak? BUMN yang satu ini sudah berdiri selama 6 atau lebih dari 6 dekade, yang mana PT Pertamina merupakan bagian dari badan usaha milik negara yang memiliki tanggung jawab mengawasi proses distribusi bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 kemarin, PT Pertamina tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 126,7 triliun. Pada tahun 2020, hal ini dicapai berkat kontribusi seluruh jajaran Pertamina, dimulai dari manajemen produksinya, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, hingga kepada manajemen sumber daya manusianya. Selanjutnya kita masuk kepada company profile dari PT Pertamina. PT Pertamina sendiri berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. PT Pertamina adalah perusahaan milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas, yang mana sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, hingga kepada pengiriman. Selanjutnya kita masuk pada bentuk motivasi PT Pertamina kepada karyawannya. Yang pertama di sini ada motivasi positif. Motivasi positif yang pertama yang diberikan oleh PT Pertamina kepada karyawannya ialah gaji. Untuk lebih memotivasi para karyawannya, PT Pertamina memberikan gaji yang besar kepada karyawannya dibandingkan dengan perusahaan lain atau BUMN lainnya. Yang kedua ada promosi, di mana PT Pertamina memberikan kesempatan kepada karyawan untuk pengembangan karirnya agar memperoleh kenaikan jabatan di perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada insentif. PT Pertamina memberikan insentif setiap tahunnya dengan besaran dari 0 hingga 7 kali dari gaji bulanan. Yang keempat ada tunjangan, yang mana tunjangannya memulai dari tunjangan hari raya, tunjangan cuti, tunjangan prestasi, hingga kepada tunjangan jabatan atau posisi. Yang terakhir atau yang kelima, kesehatan tenaga kerja. Hal ini diberikan oleh PT Pertamina kepada karyawannya mulai dari santunan hari tua hingga bantuan kematian. Motivasi yang kedua ialah motivasi negatif. Motivasi negatif yang diberikan Pertamina ada 3. Yang pertama ada peringatan lisan, yang mana peringatan lisan diberikan oleh PT Pertamina kepada karyawannya berupa teguran langsung kepada karyawan apabila melakukan kesalahan yang bersifat ringan. Yang kedua, peringatan tertulis, yang mana hal ini diberikan setelah peringatan lisan berupa surat. Surat peringatannya hingga 3 kali, yaitu SP1, SP2, dan juga SP3. Langkah yang terakhir ialah pemutusan hubungan kerja, yang mana PT Pertamina setelah sampai 3 kali SP memberikan kepada karyawannya, tak juga kunjung memperbaiki kesalahan dan sangat merugikan perusahaan serta tak dapat dimaafkan. Selanjutnya ada marketing mix dari PT Pertamina.
Pada PT Pertamina, marketing mix yang pertama adalah produk. PT Pertamina menghasilkan produk dari bidang energi dan petrokimia yang diselenggarakan dalam dua sektor, yaitu hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Produk yang dihasilkan dari kegiatan sektor hulu yaitu produksi minyak, gas bumi, gas metana batubara, shale gas, serta panas bumi, termasuk mengusahakan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP melalui anak perusahaan yang terkait serta penyediaan jasa rig pemboran dan pendukungnya. Lalu selanjutnya ada tempat atau place. PT Pertamina terletak di Jalan Merdeka Timur 1A Jakarta 10110. PT Pertamina mengidentifikasikan pasar perusahaan BUMN secara otomatis menerapkan place seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai pasarnya. Bahkan pada tahun 2015, PT Pertamina sudah berani merambah pasar ASEAN dengan beberapa pengakuisisian energi di luar negeri. Lalu selanjutnya ada harga atau price. Dalam bauran pemasaran, yang dimaksud dengan harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk yang diinginkannya. Jika produk itu menarik dan berkualitas, maka konsumen tidak akan kecewa untuk membelinya, walaupun harga yang harus dibayar cukup tinggi. Tetapi konsumen tidak akan rugi untuk membayarnya. Untuk harga BBM terkini yang berlaku sejak perubahan terbaru adalah sebagai berikut. Pertamax Turbo dengan harga Rp14.300, Pertamax dengan harga Rp13.900, Pertalite dengan harga Rp10.000, Pertamina Dex dengan harga Rp18.550, Dexlet dengan harga Rp18.000, dan Biosolar dengan harga Rp6.800. Lalu selanjutnya ada promosi atau promotion. PT Pertamina memiliki pemasaran BBM yang berfungsi menangani pemasaran BBM retail untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran BBM melalui retail, lembaga penyalur retail BBM atau BBK yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia seperti SPBU atau Stasiun Pengisian BBM untuk Umum, Agen Minyak Tanah atau AMT, Agen Premium dan Minyak Solar atau APMS, serta Premium Solar Pack Dealer atau PSPD. Kemudian ada divisi industrial full marketing sebagai salah satu divisi pemasaran BBM dengan tugas pokok menangani semua usaha marketing dan layanan jual bahan bakar minyak kepada konsumen industri dan marin. BBM yang tersedia meliputi minyak solar atau high speed diesel, minyak diesel atau industrial marine diesel oil, dan minyak bakar atau industrial marine fuel oil. Penilaian kerja PT Pertamina. Sistem penilaian kinerja yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero adalah sistem penilaian terhadap performa kerja karyawan yang dilakukan di dalam lingkungan kerja karyawan. Bentuk dan sistem penilaian terhadap kinerja karyawan dinamakan Laporan Penilaian Hasil Kerja atau LPHK. PT Pertamina biasanya melakukan penilaian kinerja sekali atau 2 kali dalam setahun. Penilaian kinerja dilakukan setahun sekali, itu hanya berlaku untuk staf biasa. Namun, kalau penilaian kinerja dilakukan setahun 2 kali, hanya untuk kalangan manajer dan dewan direksi. 5 hasil penilaian kinerja menjadi dasar pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan seperti promosi, pemberian bonus, kenaikan gaji, penerapan disiplin, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja. Tabel penilaian sistem penilaian kerja PT Pertamina. Yang pertama, jika karyawan yang sering absen mendapat kriteria penilaian D dengan insentif yang diberikan 15%. Karyawan yang sakit sepanjang tahun, kriteria penilaian D 25%. Karyawan yang harus mendapatkan pembinaan, kriteria penilaian C dengan insentif yang diberikan 35%. Pelatihan dan pengembangan karyawan mendapatkan kriteria penilaian C dengan insentif yang diberikan 50%. Dikarenakan kinerja yang menurun, mendapatkan penilaian B dengan insentif yang diberikan 70%. Diberikan kepada setiap karyawan tergantung dari prestasi kerja yang dihasilkan mendapatkan penilaian B dengan insentif 85%. Lalu yang terakhir, angka yang jarang diberikan oleh perusahaan kepada setiap karyawan dikarenakan setiap karyawan yang terpilih untuk dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan direktur mendapat kriteria penilaian A dengan insentif yang diberikan sebesar 100%. Proses SDM PT Pertamina, ada rekrutmen. Secara umum, proses rekrutmen di Pertamina terbagi dalam 3 tahapan, yaitu sourcing, selection, dan offering. Sourcing yaitu aktivitas perusahaan dalam menentukan kandidat yang dibutuhkan melalui berbagai upaya atau metode dalam rangka menarik kandidat yang ingin melamar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan job fair, college shopping, headhunter, e-recruitment, dan sebagainya. Perusahaan juga melakukan sosialisasi serta promosi mengenai proses rekrutmen kepada calon kandidat. Selection
Proses ini adalah proses yang paling penting dalam perekrutan karyawan Pertamina, karena dalam hal menyeleksi para kandidat yang berkualitas juga menyeleksi kriteria yang sesuai dengan posisi dan jabatan yang diperlukan pada perusahaan. Yang ketiga ada offering, yaitu kegiatan yang memberikan penawaran kontrak kepada calon karyawan yang sudah lolos pada tahap seleksi. Oke lanjut, pada tes seleksi perekrutan dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, seleksi berkas. Pada tahap ini, kandidat diminta untuk mengumpulkan beberapa berkas penting sebelum menuju tahapan selanjutnya. Untuk berkas yang diperlukan ada KTP, NPWP, John Sostek, sertifikat TOEFL, sertifikat pelatihan atau kursus, penghargaan skala nasional atau internasional, ijazah, CV, maupun transkrip nilai. Yang kedua, ada tahap interview HRD di mana para kandidat akan dipertanyakan mengenai kualifikasi dirinya yang nantinya akan dinilai oleh HRD. Di tahap ketiga, ada psikotes dan wawancara psikologi, yaitu meliputi tes matematika dasar dan deret angka matematika, tes kepribadian diri dan personality, tes daya ingat, tes warteg atau melanjutkan gambar, tes Pauli atau tes koran deret matematika dasar, dan tes menggambar pohon dan manusia. Dan di tahap keempat, ada interview user. Interview user ini, para kandidat juga diwajibkan untuk membawa beberapa berkas tambahan beserta form yang diminta seperti SKCK dan SKBN. Dan di tahap yang kelima, ada tes kesehatan. Tes yang akan dijalani meliputi tes USG, sampel darah dan urin, periksa gigi, tes gula darah dan kolesterol, dan tes ronsen, mata, pendengaran, dan pernafasan. Pada tahap SDM placement, PT Pertamina menggunakan cara on-job training, di mana para pelamar yang lolos pada tahap kesehatan, para calon karyawan dikumpulkan untuk mengikuti yudisium dan offering, yakni para calon karyawan diberikan tempat untuk mengikuti on-the-job training dan diberikan tugas KKW atau kertas kerja wajib selama 8 bulan. Setelah waktu yang diberikan habis, para calon karyawan dikumpulkan kembali di kantor pusat untuk mengikuti ujian KKW dan yudisium penyerahan SK penerimaan dan penempatan. Lalu di tahap proses maintenance, Pertamina telah mengembangkan program dan sistem manajemen karir yang didasarkan pada kinerja dan kemampuan. Sistem seperti ini disebut dengan merit system, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam hal pengembangan karir para karyawan Pertamina. Di tahun 2001 misalnya, Pertamina menetapkan program yang berbasis pada nilai-nilai unggulan yang kemudian disebut dengan 5M, yaitu fokus, integritas, visioner, brilian, dan saling respect. Pada intinya, ini adalah soal bagaimana mengembangkan budaya perusahaan, dan menjadi jelas pula bahwa Pertamina sedang bergerak cepat demi memenuhi target tujuan sebagai perusahaan internasional bereputasi tinggi. Dengan rangkaian program pengembangan sumber daya manusia yang digalakannya, Pertamina menjadi salah satu rujukan penting. Lalu lanjut ke proses SDM compensation. PT Pertamina menyediakan kompensasi bagi karyawannya. Di antaranya yang pertama ada upah tetap. Upah ini dilihat dari golongan pekerja, yaitu bisa dikelompokkan menjadi 16 tingkatan, dari tingkatan 16 hingga tingkatan 1. Dengan makin kecil angka tingkatannya, maka makin besar upah tetap yang didapat. Tingkatan tersebut digolongkan menjadi 3 kriteria. Yang pertama, minimal, yaitu dari tingkatan 16 hingga tingkatan 10. Yang kedua, median, yaitu dari tingkatan 10 hingga tingkatan 7. Dan yang terakhir itu tingkatan maksimal, yaitu tingkatan 6 hingga tingkatan 1. Selain upah tetap, PT Pertamina juga menyediakan kompensasi lainnya, yaitu tunjangan daerah dan tunjangan jabatan. PHK, sanksi-sanksi terhadap pekerja telah ditetapkan pada Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina. Yang pertama, jenis sanksi atas pelanggaran disiplin. Dalam hal ini, jika pekerja terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran disiplin, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka pekerja dapat diberikan sanksi tambahan berupa pengembalian kerugian senilai kerugian yang telah ditimbulkan. Yang kedua ada teguran. Teguran dapat dilakukan oleh atasan apabila bawahan melakukan pelanggaran ringan, seperti kekurangan dalam prestasi kerja, tidak memakai tanda pengenal pekerja, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada peringatan tertulis. Terkait dengan sanksi berupa peringatan tertulis, biasanya perusahaan mengeluarkan surat peringatan tertulis kepada pekerja sesuai dengan bobot pelanggaran atau kesalahan. Jadi peringatan tertulis itu dibagi 3. Yang pertama ada surat peringatan pertama. Perusahaan mengeluarkan surat peringatan pertama kepada pekerja yang karena salah satu atau lebih pernah mendapatkan 2 kali teguran dalam tenggat waktu 6 bulan. Lalu ada surat peringatan kedua. Surat peringatan kedua diberikan kepada pekerja yang sedang menjalani sanksi surat peringatan pertama. Lalu yang terakhir ada surat peringatan ketiga. Surat ini dikeluarkan ketika pekerja yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang lebih berat dari pelanggaran kesalahan surat peringatan kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.